Saya perlu menjawab mungkin tadi. Ini tadi kan respon ke saya. Jadi ada saya sebenarnya dia tidak memahami bahwa Pak itu ada Islam Sunni, ada Syiah. Justru yang nggak paham menurut saya karena berdasarkan penafsiran itulah oleh orang-orang yang kompeten, maka di dalam Islam ada Sunni, ada Syiah, ada Wahabi dan semacamnya justru di situ. Tapi ketika ada orang mengatakan bahwa itu saya sebagai wakil atau katakanlah tanpa sadar dia ketika yang dia bacakan adalah murni 100% yang dikehendaki Al-Quran, kan berarti pemaknaan yang lain itu sama sekali tidak benar. Nah, di situ persoalannya. Nah, itu di situ persoalannya Pak Gatot. kalau di tempat saya kan mengkaji Al-Quran ya. Jadi kalau di tempat saya itu kalau belajar Bapak mengkaji dengan siapa, Pak? ya semuanya. Jadi kalau murid-murid saya itu mengkaji Al-Quran, mereka tahu Al-Quran satu. Mengkaji terjemahan Al-Quran atau Al-Quran, Pak? Saya mengkaji terjemahan Al-Quran. Itu terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran, Pak. Karena ya, kan tadi sudah saya katakan di surat Fussilat ayat 3, Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab, ya. Tapi itu untuk kaum yang mengetahui. Lah, kaum yang mengetahui bahasa Arab siapa? Dia orang Arab. Kita pakai akal. Itu Pak, akal kan akal, Pak. Jadi yang Anda tafsirkan sudah Anda menafsirkan, Pak. Ayat 100 itu dijelaskan Allah bahwa dan Allah menimpakan kemurkaan ya kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Loh, jelas di situ diperintahkan kepada umat Islam pakaian untukmu. Nah, itu betul. Saya tidak mengatakan bahwa saya yang berbicara itu Al-Quran. Kalau tidak percaya seluruh pemerintah buka Al-Quran. Apa salah? Di situ. Kita terima telepon dulu. Tahu saya Pak, sebelum saya menerima telepon itu waktu dalam masa perkembangan itu Al-Quran dalam bahasa Arab memang harusnya dalam bahasa Arab, tidak terjemahkan dalam bahasa apapun karena artinya bisa berbeda begitu ya. Dan akhirnya jadi tidak beda dengan agama yang lain begitu. Bapak punya komentar seputar begini, kalau kita lihat, nah lagi-lagi tentang pentingnya sejarah. Dalam sejarah diketahui betapa ya kita meyakini bahwa Al-Quran otentik karena proses penurunan dan penulisannya. Nah, dalam konteks itu mengapa saya tidak setuju, mengapa hadis tidak boleh dituliskan supaya tidak bercampur baur dengan Al-Quran. Nah, dalam konteks itu maka diharapkan Al-Quran itu benar-benar murni dari Allah. Dan untuk memahami, maka kita sesuai dengan akal kemampuan kita. Nah, ketika kita berbicara tentang mengapa saya katakan tadi, terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran, karena kalau tidak, itu kalau terjemahan Al-Quran dianggap bagian dari Al-Quran, maka itu berarti sudah melakukan satu hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Terjemahan Al-Quran, terjemahan upaya penafsiran dengan menggunakan otak tadi. Jadi mengapa misalnya, wa ma Muhammadun illa Rasul, Muhammad itu semata-mata Allah. Mengapa tidak Muhammad itu tidak ada Muhammad kecuali Rasul? Mengapa langsung di mana? Ini kan sudah proses akal kita berbicara di sini. Jadi saya akan coba cek